Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan. Saya mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya berasal dari Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Oseanografi, Prodi Geografi, mengenai sifat-sifat fisika dan kimia air laut. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal. Itu jurnalnya. Judul jurnal: Air sebagai sumber kehidupan. Nama jurnal Oceana. Volume dan halaman: volume 28 nomor 3 dan halaman 17 sampai 25. Tahun 2003. Penulis jurnalnya Jutju Susana. Reviewer saya sendiri, Ridwan. Tanggal review 9 Maret 2021. Masuk ke pendahuluan. Siapa yang tidak mengenal air? Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan apa yang disebut air, mulai dari mikroorganisme sampai dengan makhluk paling mulia, yaitu manusia. Tidak akan ada kehidupan seandainya di bumi ini tidak ada air, karena air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam. Namun demikian, sejalan dengan meningkatnya taraf hidup manusia, maka kebutuhan air pun meningkat pula. Akhir-akhir ini, air menjadi barang yang dalam tanda kutip mahal. Sekarang masuk ke tahap pembahasan. Sifat kimia. Air adalah suatu senyawa kimia berbentuk cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Air mempunyai titik beku 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, titik didih 100 derajat Celcius, dan kerapatan 1,0 G per cm3 pada suhu 4 derajat Celcius menurut Schroeder 1977. Ukuran satu molekul air sangat kecil, umumnya bergaris tengah sekitar 3A atau 0,3 nm atau 3 kali 10 kurang 8 cm. Wujud air dapat berupa cairan, gas atau uap air, dan padatan atau es. Air yang berwujud cairan merupakan elektrolit lemah. Di samping komposisinya yang sederhana, air juga memiliki sifat-sifat kimia yang tergolong unik. Keunikan ini terjadi sebagai akibat dari adanya ikatan hidrogen yang terjadi antar molekul-molekul air. Ikatan hidrogen dalam molekul air terjadi karena adanya sifat polar dalam air, sehingga tempat kedudukan atom hidrogen yang positif akan menarik tempat kedudukan oksigen yang negatif dari molekul air lainnya. Ikatan hidrogen terjadi dalam beberapa senyawa hidrogen, di mana atom hidrogen menjembatani dua atom yang cenderung menarik elektron lebih besar atau ke elektronegatifan. Ikatan hidrogen ini sifatnya lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen. Namun demikian, ikatan hidrogen antara dua molekul air yang berdekatan dan sifat terpolarisasi molekul air inilah yang berperan terhadap sifat-sifat kimia dan fisik air yang unik itu terjadi menurut Whitefield 1975. Komposisi kimia. Air dengan rumus kimia H20 adalah suatu zat kimia berupa oksida hidrogen yang merupakan produk dari reaksi antara unsur hidrogen dengan unsur oksigen. 2Ha atau gas tambah O2 atau gas, 2H20 atau larutan. Hidrogen merupakan unsur kimia yang sangat reaktif. Atomnya dapat membentuk ikatan kovalen dengan penggunaan elektron secara bersamaan. Berdasarkan sifat hidrogen ini, maka dalam molekul air terjadi ikatan kovalen antara unsur-unsur hidrogen dan oksigen. Dalam ikatan kovalen ini, setiap atom hidrogen memiliki satu elektron yang dipakai secara bersamaan dengan atom oksigen, sedangkan atom oksigen mendapatkan dua elektron yang dibutuhkan untuk kebutuhan elektron terluarnya.
Demikian juga halnya dengan atom hidrogen. Masuk ke sifat fisika. Apabila dibandingkan dengan persenyawaan kimia lainnya, sifat-sifat fisika air tergolong unik. Antara lain adalah dalam hal tegangan permukaan, kalor penguapan, kerapatan suhu, dan kapasitas melarutkan. 1. Tegangan permukaan. Adanya ikatan hidrogen dalam molekul air menyebabkan air cenderung bersatu membentuk suatu kekuatan yang dinamakan kohesi. Daya kohesi ini diperlukan untuk melawan kekuatan dari luar molekul yang akan memecahkan ikatan-ikatan hidrogen. Kekuatan kohesi ini terjadi pada batas antara air dan udara sehingga membentuk suatu kulit di permukaan air. Kulit ini cukup kuat untuk menyangga benda-benda kecil. Kekuatan ini disebut tegangan permukaan. Di antara sekian banyak zat cair, air memiliki tegangan permukaan yang paling tinggi. Hal ini memungkinkan terjadinya asosiasi organisme baik yang hidup di bawahnya maupun di atasnya. 2. Kalor penguapan. Air memiliki kalor penguapan yang tinggi. Hal ini nampak ketika air dipanaskan, maka proses penguapannya akan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan cairan-cairan lainnya. Menurut Schroeder 1977. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kekuatan ikatan hidrogen di antara molekul air yang harus diputuskan agar molekul dapat terlepas. Tingginya kalor penguapan air ini menyebabkan tingginya pula titik didih air, bisa mencapai 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, air di permukaan bumi berbentuk cairan dan bukan berbentuk gas. Sifat air yang demikian itu dapat menjadikan air sebagai bahan pendingin yang sangat baik, karena dapat menyerap sejumlah besar panas. 3. Kerapatan suhu. Pada umumnya, cairan akan semakin rapat dengan semakin tingginya suhu. Jika cairan didinginkan sampai menjadi padat, maka wujud padat dari cairan ini menjadi lebih rapat dibandingkan dengan wujud cairnya. Kondisi demikian tidak terjadi pada air karena air memiliki kerapatan suhu yang aneh. Air akan menjadi semakin rapat bila didinginkan sampai pada suhu 4 derajat Celcius, dan dalam proses pendinginan selanjutnya maka kerapatan air semakin menurun. Keunikan sifat fisik air inilah yang menyebabkan es lebih dingin dibandingkan dengan air dan dapat terapung di atas air. Sifat ini berperan penting dalam kehidupan di laut, karena jika tidak memiliki sifat tersebut, maka sebagian besar volume lautan tidak dapat dihuni karena air laut menjadi berbentuk gumpalan-gumpalan es yang besar, menurut Harvey 1974. 4. Kapasitas melarutkan. Air dapat melarutkan zat-zat kimia dan dapat digunakan sebagai medium yang di dalamnya berlangsung berbagai reaksi kimia. Kebanyakan proses-proses kimia yang berlangsung menyangkut reaksi yang menggunakan air sebagai pelarutnya. Kemampuan air dalam proses melarutkan zat-zat kimia disebut sebagai daya larut air, dan daya larut tersebut tergantung kepada sifat terpolarisasinya molekul air dan ikatan hidrogen. Sebagai pelarut polar, air juga dapat melarutkan berbagai macam garam bergantung pada interaksi antara ion-ion garam dengan muatan listrik yang dimiliki oleh molekul air. Sekian pada kesempatan kali ini, saya Ridwan, terima kasih.